Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam podcast Yajo. Bertemu lagi kita hari ini. Saya sekarang sedang berada di salah satu UMKM yang cukup menarik perhatian di Kota Pariaman, yaitu UMKM-nya tentang budidaya ikan gabus alias rutiang kalau bahasa Pariamannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha ini. Ikuti terus podcast Yajo. Dan sana podcast Yajo, seperti yang sudah saya janjikan tadi, sekarang kita sudah berada dan akan menemui pelaku dari budidaya ikan gabus atau rutiang tadi. Ayo kita temui, kita sapa beliau nih, Bang Dian namanya nih. Selamat pagi Bang. Sehat Pak Jini? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Nah, oke, ini Bang Dian ini, ini menarik perhatian podcast Yajo nih, apa yang sedang beliau budidayakan di sini. Kenapa pilihannya membudidayakan ikan gabus nih Bang? Mungkin kalau kenapa saya membudidayakan ikan gabus ini, yang pertama itu untuk di daerah kita Pariaman ini belum ada orang yang membudidayakan ikan gabus ini. Karena rata-rata jika orang mau mengkonsumsi ikan gabus atau mencari yang menjual ikan gabus ini, pasti mereka itu harus menemui para pemancing-pemancing yang dari Kota Pariaman yang akan menangkapkan ikannya ini. Jadi semua orang yang mau ikan gabus pasti dia PO dulu. Jadi butuh waktu butuh waktu. Jadi itu nggak bakalan pasti didapatkan. Ya, apalagi kalau misalnya musim hujan. Iya. Untuk ikan gabus ini nggak mau dipancing. Iya. Jadi kalau misalnya kita budidayakan seperti ini, insya Allah kita selalu ready stock. Ready stock. Ya, jadi kalau setiap orang yang akan memesan atau setelah operasi melahirkan, jadi bisa langsung pesan di sini. Pesan di sini gitu ya Bang. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali dan sanak podcast Yajo. Nah, di belakang saya ini adalah kolam apa namanya ini Bang? Kolam terpal diameter 3. Diameter 3 meter ya Bang ya. Nah, fungsinya kalau yang kolam ini fungsinya untuk apa nih Bang? Kalau kolam ini untuk pembesaran. Jadi pada saat kita membuat kolam ini, jadi di bawahnya ini sebelum kita bangun kolam ini, jadi kita desain dulu lahannya yang dibutuhkan itu harus diameter 3 meter. Jadi di bawah itu dikasih sekam padi dulu Fajri. Oh, sekam padi. Ya, jadi supaya temperatur yang dari bawah kalau misalnya dingin nggak langsung naik ke kolam terpalnya. Dan kemudian kalau misalnya panas nggak langsung naik juga. Jadi suhu temperatur yang di dalam air ini tetap stabil, normal. Oke, berarti sekam padi tadi menetralkan suhu ya, agar tetap terjaga gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat di sana podcast Yajo di dalam kolam ini sekarang nih, kira-kira masih ukuran kecil sekali ikan gabusnya. Ini kira-kira umur berapa nih Bang? Ini umur sekitar 40 hari. Ini 40 masuknya hari, ya? Dulu 1 Januari 2022. 2023. Oke, baru 1 bulanan ya Bang ya? Iya. Kurang lebih. Nah, di sana podcast Yajo, di sana bisa lihat juga. Nanti akan kita tayangkan juga di sela-sela obrolan kita ini. Nah, ini belum makan nih dari. Ini belum makan ini Bang ya. Wah, kebetulan nih Bang Dian nih akan memberi makan. Nah, kita ngobrol sambil melihat Bang Dian beri makan ikan gabus nih di sana podcast Yajo. Itu memang diberi itu Bang? Iya. Jadi kalau misalnya temperaturnya cahaya sinar matahari itu terlalu panas, ini seolah mereka itu berada lagi di alamnya. Jadi ikan gabusnya bisa bermain di bawah dari tanaman eceng gondok ini. Ini ada eceng gondok, kemudian ada sayur kangkung itu sebagai pembersih air. Iya. Kemudian ada tanaman air lainnya, itu untuk supaya air tetap jernih dan ikan gabusnya merasa kayak di alam sendiri ya. Ya. Oke, ini makanannya udah sana podcast Yajo. Nah, Bang Dian akan beri makannya.
Kalau makanan sendiri gimana bang? Sulit juga untuk menemukannya atau Oh, enggak, gimana ini bang? makanannya sama kayak pakan bibit udang, yaitu PF0. PF0. Oke, berarti ikan gabus ini makanannya bisa dibeli juga ini bang ya? Iya. Nah, durasi pemberian makan ini gimana bang? Minimal 3 kali sehari. 3 kali sehari Iya. ya. Pagi, siang, habis itu malam setelah maghrib. Nah, yang ini khusus untuk yang usia 40 hari. 40 hari tadi ya Iya. bang ya. Seperti serbuk bentuknya Iya. Nusana Podcast Yajo. Tapi sebenarnya ini antara serbuk sama yang udah butirannya. Oh, sama ini. Butirannya itu PF100. Nah, ini yang PF100. Kira-kira berapa ekor nih di kolam ini, Bang? Dulu awal masuk ini 1.100 ekoran lah Pak Ji. Jadi ada beberapa peminat juga dari kota Pareman sendiri. Karena mereka butuh juga ya dah kasih 100 Oh, dijual berarti lagi 100 ya. Mereka beli yang masih bibit kayak bibit, gini tapi ya? dengan terpaksa dijual karena ada kedekatan hubungan emosional kan. Jadi, Oke. ya. Jadi kalau yang ini memang kita budidayakan sampai besar nih. Nah, kalau ukuran mereka ini sudah bertambah nih Bang, usianya sudah bertambah, tentu dipisahkan atau gimana Bang? Atau tetap di sini sampai batas apa? Jadi sebenarnya ini sekali sebulan gitu kita harus melakukan sortir. Jadi kalau enggak dia itu yang besar itu akan misalkan bisa dikatakan dia membunuh yang kecil. Oke. Jadi kalau misalnya dia itu hanya Saling sekedar mangsa, membunuh mangsa tapi nggak dimakan sampai habis. Ya tapi tetap Iya. mati juga gitu Juga, Bang. ya. Tetap nggak bisa juga digunakan nantinya gitu ya. Oke. Ini kenapa nih dikasih sampai ke urat-uratnya? Jadi kan pelet ini nggak langsung tenggelam kan? Nggak Jadi, langsung tenggelam ya. ke dalam ya. Jadi seolah mereka masih menganggap ini bermain di akar-akarnya ini. Oke. Nah kalau sudah yang Bang ceritakan tadi sudah lewat usianya untuk dipindahkan, berarti mereka akan disortir, Disortir, ya. disortir, Iya. lalu dipindahkan kemana Bang? Ke kolam yang lain. Kolam yang lain. Nah, nanti kita akan lihat juga Dunsana Podcast Yajo, Dunsana Podcast Yajo, kolam yang dimaksud sama Bang Dian tadi. Susah nggak Bang ini untuk menjaganya, untuk merawatnya gitu? Kalau merawat untuk menjaganya kita hanya cukup memberikan makan 3 kali sehari dan membersihkan kolam minimal itu sekali 15 hari lah. Sekali 15 Iya, hari. karena untuk pelet-pelet yang udah lama ini kan dia akan mengendap di dasar kolam. Nah, jadi kita harus bersihkan kuras airnya setengah. Habis itu baru kita isi lagi setengahnya. Pokoknya yang pertama Berarti tidak sampai iya, habis juga ya Bang? sampai habis. Soalnya kan untuk air tuh nggak boleh habis karena kan mereka kan akan sulit beradaptasi dengan suasana baru suasana lagi. baru nanti. lagi. Iya. Iya. Kalau di alam kan mereka Iya. suasananya mungkin agak berawa lumpur gitu Bang. Iya. Jadi tetap dijaga juga dalam kolam suasana seperti itu ya. Iya. Oke. Yang sini belum. Nah, kalau sedikit di luar bicara dengan ikan gabusnya Bang, kalau sehari-hari kegiatan lainnya apa nih Bang? Kegiatan sehari-harinya itu saya itu masih karyawan di perusahaan swasta di Padang. Oke. Ya. Berarti Senin sampai Jumat itu karyawan, Sabtu Minggunya baru bisa mengelola kolam ini. kolam Bang, ini, ya. Iya. Nah, Dunsana Podcast Yajo kalau ada yang tertarik untuk membeli bibit ataupun membeli ikan gabus yang siap dikonsumsi, bisa datang ke mana nih Bang? Ke Jalan Raya Sunur Kurai Taji, tepatnya itu di Desa Dusun Duku Gadang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Kalau
posisinya itu di depan dari Surau Surau Batuang. Batuang. Namanya Dusun Lapor Kisiajo, di depan Surau Batuang. Oke, Dusun Lapor Kisiajo nanti kita akan diajak Bang Dian juga untuk melihat kolam yang lainnya. Nah, kalau ini tadi tempat pembibitan ini. Dan jangan kemana-mana, Dusun Lapor Kisiajo, tetap ikuti kami berdua. Nah, Dusun Lapor Kisiajo, sekarang kita sudah berada nih di kolam kedua dan Bang Dian juga sedang memberi makan ikan-ikan gabusnya. Ini kolam kedua. Kalau dari kolam pertama tadi Dusun Lapor Kisiajo, kalau sudah waktunya dipindahkan, akan dipindahkan ke sini nih Dusun Lapor Kisiajo. Kemana dulu dipindahkan ini Bang? Ke sini atau yang di sana Bang? Oh, ke sini dulu. Jadi Ke sini dulu ya Bang ya? yang besar-besar dari kolam satu, kolam terpal tadi, daripada dia memangsa yang kecil-kecil tadi, mereka akan dipindahkan ke kolam sementara ini. Kolam sementara. Iya. Ini kalau lihat dari usianya, usia berapa nih Bang? Ini usianya sama-sama 40 hari sama kolam yang terpal tadi. Tapi pertumbuhan itu 2 kali lebih cepat dari yang 40 hari tadi. Oke. Jadi kalau yang 20 hari tadi ukurannya masih sekitar 5 cm, ini bisa 10 cm. Oh, bisa sampai 10 cm ini Bang. Ya. Jadi sebelum dipindahkan ada beberapa ikan yang dimangsa sama. Oh, Iya. berarti yang kecil-kecil tadi bisa dimangsa dengan Iya. yang ukuran sebesar ini ya? Iya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata, ukurannya kan 2 kali lipat 2 kali lipat. dari yang ukuran tadi. Iya. Nah, kalau dengan yang kolam yang satu lagi nih Bang? Ini kalau kita lihat ukurannya di atas yang ini. Di atas ini. Iya. Berarti usianya mungkin sudah berapa? 2 bulanan atau Iya, sekitar 2 bulanan ya? Iya. Bang? Ini nggak kelihatan. Ayo, lagi asik dia di bawah nih, sana pakai Kisiajo. Dikasih makan pagi nih. Oke, ini Bang, kalau untuk ukuran yang dua ini Ambil boleh nanti aja Bang. Oh. Nanti aja Bang, kita ngobrol aja dulu Bang. Ini ukurannya berapa nih Bang? Kalau usia 2 bulan itu sudah sekitar berapa tuh panjangnya Bang? sekitar 10 di 12 cm lah. 12-an ya, 12 cm. Nah, menuju untuk panen berapa lama lagi tuh? Menuju untuk panen mungkin sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan. Berarti total 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan dari yang kolam pertama tadi ya, Bang. Dari bibit pertama tadi ya. Nah, selain Bang Dian ini dapat dari pembibitan, juga ada juga hasil tangkapan ya, Bang ya, dari alam. Ya. Nah, kalau yang tangkapan dari alam itu biasanya langsung dimasukkan kemana tuh, Bang? Nah, di belakang kolamnya. Oh, langsung ke tempat yang siap panen gitu ya. Siap Menuju panen. panen. Oke, nanti akan kita ke belakang juga nih sana Kisiajo. Tapi kita lihat dulu nih yang ukuran ini, nanti Bang Dian akan coba ambil beberapa gitu. Nanti kita lihat bentuknya. Kalau yang tadi itu terlalu kecil, biarlah nggak usah kita tangkap. Nah, tapi yang ini akan kita lihatkan ke sana Kisiajo nanti. Nah, ini Dunsana Kisiajo yang kira-kira usia 2 bulan ya, Bang? Iya, 2 bulan. Usia 2 bulan. Kita 15 sampai 17 cm 15 sampai 17 cm ukurannya Dunsana Kisiajo. Berapa lama lagi nih akan dipindahkan ke kolam terakhir nih, Bang? Kolam terakhir mungkin sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. 2 bulan lagi mungkin dipindahkan lagi. Iya. Ukurannya Dunsana Kisiajo. Mantap. Iya, Bu. Ini usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Ya, mungkin sekitar 4 bulan lagi baru dipindahkan ke kolam penjualan. Nah, inilah cairan albuminnya itu. Jadi Ya, sebagaimana lendir. ya, sebagaimanapun dibersihkan dengan air tetap akan berlendir. Inilah
Ini sebenarnya kalau untuk kesehatan ini memang direbus. Dijadikan ya. Maka nggak digoreng gitu ya, Bang? Iya. Cara mengkonsumsinya direbusnya. Ini sebenarnya harus di kolam yang berbeda. Tapi kalau karena untuk sementara ini kita keterbatasan jumlah kolam, maka kita samakan dulu. Semoga aja mereka nggak saling mangsa. Selama makannya itu cukup. Oh, cuma makannya cukup Iya. gitu ya, Bang ya. Dan sana podcast Yajo, sekarang kita nih sudah ada di kolam yang ketiga. Nah, kolam ini kolam yang untuk nanti siap panen ya, Bang ya. Iya, siap panen, siap jual. Siap jual. Nah, kalau kita lihat ukurannya ya udah pasti berbeda, jauh berbeda dengan yang kolam pertama dan kedua di sana podcast Yajo. Kalau sudah masuk di kolam ini usianya berarti sudah 5 Di atas 6 bulan. Di atas 6. Iya. Berarti berapa lama dia akan di sini, Bang? Sampai dijual itu berarti 1 bulan lagi mungkin bisa. Ini kalau misalnya ada konsumen yang tinggal untuk ngambil atau pesan, Sudah bisa. sudah bisa dari sini. Oh, sudah Soalnya bisa kan ada juga diambil. beberapa yang dari habis istrinya melahirkan, anaknya setelah operasi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pesan ya kita ajak ke kolam ini, kita tangkapin langsung, atau kadang-kadang kan mereka ada yang nanya juga, Bang, kita mau yang besar, kita mau yang kecil, kita Bu, Oke, langsung aja ke belakang, pilih mana yang Pilih yang mana yang ukuran yang sesuai sesuai. yang dibutuhkan. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau sudah masuk sini ya nih, ya. sudah bisa langsung dijual tergantung konsumennya mau ukurannya yang di mana. Iya. Nah, kalau routing atau gabus itu sendiri memang khasiatnya banyak sekali ya, Bang ya. Iya. Seperti yang dibilang Bang Dian tadi, salah satunya yang paling lazim di masyarakat biasanya untuk proses penyembuhan luka. Iya, mempersiapkan. Habis Iya. operasi biasanya sesar misalnya. Atau ada khasiat yang lain loh yang mungkin masyarakat kan mungkin tahunya hanya itu gitu Iya. kan. Kalau dari yang saya baca dari Kementerian Perikanan dan Kelautan itu mengandung protein yang lebih tinggi lah daripada ikan-ikan lainnya, cukup tinggi juga lah proteinnya. Kemudian menambah daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan ASI bagi ibu yang menyusui. Ya. Jadi sangat banyak sekali nih Iya. manfaatnya di sana podcast Manfaatnya. aja. Nah, Bang, kalau ukuran sebesar ini untuk 1 kilonya berapa ekor biasanya, Bang? 1 kilonya itu sekitar 6 sampai 7 ekor per 6 kilo. sampai 7 ekor. Kebetulan mereka belum makan dari pagi. Nah, kalau proses makannya sendiri Itu bisa dikasih pelet. pelet yang seperti tadi juga, Iya, Bang? pelet tapi ukurannya agak lebih kasar. Nah, nanti kita lihat Bang Dian akan beri makannya di kolam ketiga ini Dunsana Podcast Yajo. Nah, peletnya ini yang ukurannya 1000. PF 1000. Tadi yang bibit tadi Dunsana Podcast Yajo PF 0 sampai 100. Kolam kedua PF 500. PF 500 dan yang sekarang nih PF 1000. Iya. Masih malu-malu mereka nih. Malu juga mereka Dunsana Podcast Iya. Yajo. Ini yang lapar, yang nggak malu ini yang lapar nih. Mumpung masuk podcast ini gitu kan. Pernah dikasih makan yang dari alam nih, Bang? Sebenarnya kalau kita udah ngajarin mereka itu makanan pelet, sebagusnya memang pelet terus. Karena kalau misalnya kita biasa ngasih makan katak, makan daging-daging, jadi kalau misalnya kita telat ngasih makan, mereka akan makan sesama mereka. sesama mereka jadinya. Oke. Karena mereka proses pembibitan, jadi belum pernah makan selain pelet ya, Bang ya? Iya. Makanya bisa terbiasa dengan Iya. podcast Yajo. Nah, misalkan ada yang datang dari luar itu, Bang, kan? Nah, kalau dari luar Kalau gimana, ini Bang? kebetulan karena kolam kita masih terbatas ya, jadi kita campur aja sini. Kalau misalnya ukurannya sama, ya terpaksa lah kita campur. Jadi kalau misalnya ada yang tangkapan alam, kita masuk. Kalau misalnya ukurannya masih sama, kita masukkan ke kolam ini atau yang kolam yang di depan tadi. Oke. Jadi karena kita masih keterbatasan kolam. Tapi mereka enggak ini, Bang. Eh, Pernah terjadi konflik juga nggak gitu kan? dulu awal-awal ada beberapa terjadi konflik. Kita juga nggak tahu yang mati ini apakah yang tangkapan alam atau yang pemesaran. Iya.
Tahu nih yang tangkapan alam kan digebukin sama-sama di sini kan ya orang baru nih macam-macam pula gitu. Kita nggak tahu kan. Harusnya besok pas mau dimasukin dikasih label dulu ya. Ini yang tangkapan alam, ini yang peremas tempatnya. Iya. Ya solusi juga sebenarnya. Ya. Oke, Bang. Berarti pemberian pakannya sama Bang, 3 kali sehari juga ya? Sehari, 3 kali sehari. pagi, siang, kemudian setelah maghrib. Nah untuk musuhnya sendiri Bang, karena ini kolamnya kan di luar gitu Bang. Iya. Nah, di halaman rumah, di samping rumah, musuh dari binatang-binatang luar yang lain gimana Bang? Selama ini alhamdulillah musuhnya belum ada, makanya untuk yang siap jual ini kita melekat ke ke rumah, karena bisa dikontrol kan, bisa kedengaran kalau apa. Paling-paling kalau misalnya hujan mereka akan melompat-lompat mengenai kaca ini masih kedengaran lah. Nah, jaring kemarin sebelumnya waring itu tingginya cuma 1 meter, itu lewat mereka bisa lompat. Oh bisa lompat? Iya, ukuran besar ini ya? Iya. Makanya ditambah ya Bang? Ditambah. Soalnya kalau ada kedengaran bunyi air, itu mereka akan lompat. Oh berarti mereka ini PK terhadap bunyi air ini ya? Iya. Nah Bang, kalau Dunsana Podcast Yajo ingin tahu nih Bang, kalau misalkan mereka datang untuk membeli ke sini, informasinya Bang, 1 kilonya dijual berapa Bang? Kalau untuk 1 kilo roti yang ini harganya itu 80.000 per kilogramnya. Itu isinya 6 sampai 7 ekor. Tapi kalau misalnya mereka tuh minta yang lebih besar lagi, itu sekitar 4 atau 5 ekor per kilogramnya. Per kilogramnya ya Bang. Jadi 1 kilogramnya Dunsana Podcast Yajo 80.000 ya Bang. Iya, 80.000. Nah, yang bibit tadi gimana Bang? Kalau bibit tadi tuh biasanya saya jual tuh 1.000 per kilogram, per ekornya. 1.000 per ekor, rupiah per ekor. Itu ukuran 5 sampai 7 cm. 5 sampai 7 cm. Ya, tapi kalau untuk saat ini karena keterbatasan bibit ya, jadi nggak dijual dulu. Oke. Soalnya takutnya nanti ini habis. Iya. Yang di bibit juga berkurang ya. Oke, berarti saat sekarang ini Bang Dian ini hanya menjual yang memang siap untuk dikonsumsi. Yang paling besar pernah ada di kolam ini berapa ukurannya Bang? Yang paling besar itu sekitar 400 graman lah. 400 ada gram. Satu lagi. 400 gram. Gimana kita ambil contoh dulu? Boleh Bang. Nah ini Bang Dian akan ambil nih Dunsana Podcast Yajo. Nah ini Dunsana Podcast Yajo. Nih salah satu bentuk yang ukuran yang siap dijual belikan ya. Ini bisa sekitar 300 sampai 400 graman lah ini. 300 sampai 400 gram. Ya. Bisa sekilonya sih 4 atau 5 ekor ya. Dunsana Podcast Yajo itu tadi jalan-jalan Podcast Yajo hari ini ke tempat Bang Dian, salah satu pelaku budidaya ikan gabus yang ada di Pariaman. Sekali lagi Bang, alamatnya di mana Bang? Alamatnya Jalan Raya Sunur Kuretaji, kilometer 2, Dusun Duku Gadang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Nah, Dunsana Podcast Yajo nanti di bawah akan kita cantumkan juga nomor teleponnya Bang Dian, WA-nya, dan juga ada juga Instagramnya Dunsana Podcast Yajo. Nanti Dunsana Podcast Yajo bisa kunjungi sendiri. Nah, terima kasih Dunsana Podcast Yajo, juga terima kasih Bang Dian atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Podcast Yajo. Kita udah berkeliling nih mengunjungi kolam-kolam ikan gabusnya. Semoga usaha budidayanya semakin sukses Bang, semakin maju. Nah, Dunsana Podcast Yajo, mudah-mudahan tayangan Podcast Yajo kali ini juga bisa memberikan inspirasi bagi Dunsana Podcast Yajo, terutama anak-anak muda nih yang ada di Kota Pariaman. Oke, jangan lupa tetap dukung channel YouTube Podcast Yajo dengan cara subscribe, like, dan share. Karena channel YouTube Podcast Yajo, channel YouTube yang edukatif, inspiratif, dan informatif, channel YouTube-nya orang Pariaman. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.